Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah manajemen operasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen project yang menggunakan single time estimate. Kita akan melakukannya secara manual. Di video sebelumnya kita sudah melakukan bagaimana melakukan manajemen project ini single time estimate dengan menggunakan form for Windows. Sekarang kita akan secara manual kita buat di Excel supaya lebih mudah. Kita sudah punya kasusnya, kita ambil dari buku teks seperti ini. Kegiatannya ada dari A sampai I, kemudian ini adalah pendahulu langsung, artinya kegiatan A ini adalah kegiatan pertama yang kita lakukan, kemudian kegiatan B dan kegiatan C itu didahului oleh kegiatan A. Jadi kegiatan B dan kegiatan C tidak bisa dimulai kalau kegiatan A belum selesai dilaksanakan. Kemudian juga ditampilkan waktu untuk mengerjakan dalam satuan minggu. Kegiatan A, waktu normalnya adalah 4 minggu, tapi bisa di-crash, dipercepat menjadi 2 minggu. Kemudian kegiatan D misalnya, itu pendahulu langsungnya adalah B, kemudian dia bisa kegiatan normal, waktu normalnya adalah 5 minggu, tapi bisa dipercepat menjadi 3 minggu, sehingga dia lebih cepat 2 hari dari sebelumnya. Kemudian ini adalah biaya, jadi biaya ini ada biaya normal dan juga ada biaya crash. Biaya normal ini adalah waktu biaya yang diperlukan untuk mengerjakan pada waktu normal, yang 4. Sedangkan yang crash, yang 11.000, ini adalah waktu yang diperlukan kalau mengerjakan dalam waktu crash-nya, yaitu 2 minggu. Nah, demikian sampai ke bawah. Kegiatan D misalnya, kalau dikerjakan selama 5 minggu, itu biayanya 14.000, sedangkan kalau di crash bisa menjadi 3 minggu, biayanya adalah 18.000. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kemudian untuk melakukan untuk teknik-teknik atau langkah-langkahnya, mungkin bisa kita buatkan seperti ini nanti. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan proyek tersebut selama 20 minggu. Nah, jadi kita belum tahu ini kegiatan ini berapa lama dikerjakan, tetapi orang yang punya proyek ini menginginkan kegiatan ini bisa diselesaikan dalam waktu 20 minggu. Oke, nah kemudian kita lihat yang pertama apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ini kita geser aja terlebih dahulu ya, karena soalnya juga sudah kita buatkan di Excel, kita inputkan di Excel. Nah ini hampir sama, ini ada kegiatan, pendahulu langsung kita buatkan seperti ini, hampir mirip dengan form for Windows. Waktunya 4 minggu, kemudian waktu crashing, waktu crash-nya seperti ini, kemudian ini biaya normal dan biaya crash. Kemudian total waktu, kalau seandainya kita jumlahkan, ini artinya kalau dikerjakan secara berurutan ya, kegiatan A, B, C, D, E, sampai I dikerjakan satu-satu, maka akan memerlukan waktu selama 26 minggu. Nah, biaya normalnya adalah 94.000, itu penjumlahan dari biaya semuanya. Nah, nanti kita juga harus tahu juga kalau seandainya dipercepat, misalnya jadi 20 minggu, berapakah biayanya? Nah, itu yang akan kita cari. Yang pertama, kita harus terbuat terlebih dahulu kerangka jaringannya untuk memudahkan kita membuat menghitung waktu normalnya. Karena kalau seandainya tidak dibuatkan jaringan seperti ini terlebih dahulu, agak susah nanti kita, karena kita tak yakin apakah yang punya kita itu sudah betul atau salah. Jadi ini harus yakinkan betul dulu, karena kalau seandainya ini salah atau keliru, maka hasilnya juga akan salah atau keliru ke ujungnya. Jadi ini sangat menentukan. Jadi kerangka jaringannya ini harus betul terlebih dahulu. Nah ini kita membuatnya dari kegiatan dan pendahulu langsungnya seperti ini. Nah kita lihat di sini, karena kegiatan A tersebut dia ada didahului oleh satu kegiatan, yaitu kegiatan A, maka kita buatkan kegiatan A di sini. Kemudian kegiatan B dan C itu pendahulu langsungnya kegiatan A, berarti seperti ini. Jadi kegiatan B baru bisa dilakukan kalau A sudah selesai, kegiatan C juga dilakukan kalau seandainya kegiatan A sudah selesai. Kemudian kegiatan D, pendahulu langsungnya adalah B. Kemudian kegiatan E itu pendahulu langsungnya B dan C. Jadi kegiatan E di sini pendahulu langsungnya adalah B dan
C. Jadi kegiatan E tidak bisa dimulai kalau kegiatan B dan C sudah selesai. Salah satu selesai, belum bisa dilaksanakan. Tunggu kedua-duanya selesai terlebih dahulu. Itulah kegiatan E. Kemudian demikian selanjutnya sampai ujung I, ya berarti kegiatan I baru bisa dilakukan kalau kegiatan H dan kegiatan G sudah selesai dilakukan. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kerja kita lagi adalah menyusun not-not yang ada di sini. Nah, untuk menyusun not, nah ini kita harus membuat urutannya terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kita buat adalah mengetahui komponen dari setiap not. Nah, untuk komponen setiap not itu sudah kita buatkan di sini. Ada activity name, kemudian ada activity duration, earliest start, earliest finish, latest start, dan latest finish. Ada ES, EF, LS, dan LF. Jadi yang durasi itu adalah lama pelaksanaan sebuah kegiatan. Kalau ES saat tercepat sebuah kegiatan bisa dimulai, EF saat tercepat sebuah kegiatan bisa diselesaikan, LS saat terlama kegiatan boleh ditunda, dan LF saat terlama kegiatan boleh diselesaikan. Nah, itu yang komponen-komponen dari setiap not tersebut. Nah, di sini juga sudah kita buatkan juga apa saja komponennya ya. Ada nama kegiatan, lama kegiatan, yang ES itu cara mengisinya bagaimana. Nah, seperti ini. Yang EF itu rumusnya adalah ES kegiatan tambah dengan waktu kegiatan. Kemudian yang 5 ini LF ini adalah untuk yang forward. Jadi yang untuk yang backward. Jadi yang nomor 3 untuk forward, untuk mengisinya, yang nomor 5 ini untuk backward. Nah, kita langsung mengisinya. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini ES-nya, setiap kegiatan itu pasti dimulai dengan 0. Jadi, pada minggu 0 gitu, atau pada awal minggu pertama. Mungkin kira-kira seperti itu ya bahasanya. Jadi pada minggu 0 atau awal minggu pertama. Kemudian ini adalah waktunya. Kemudian yang EF itu adalah hasil penjumlahan dari 0 tambah 4. Jadi hasilnya adalah 4. Ya. 0 tambah 4. Kemudian yang ES yang ada di B itu kita ambil dari EF yang ada di A. Maka yang 4 ini kita pindahkan kemari. Kenapa? Karena yang B ini baru bisa kita lakukan kalau kegiatan A ini sudah selesai. Jadi yang 4 ini adalah akhir minggu keempat. Nah, seperti itu cara bacanya. Akhir minggu keempat. Dan yang 4 di sini adalah awal minggu keempat. Ya, awal minggu keempat. Nah, kemudian awal minggu kelima itu maksudnya akhir minggu keempat. Ini 4 ini adalah awal minggu ke-5 atau akhir minggu keempat juga boleh, tapi dia bisa dimulai pada awal minggu ke-5. Sama seperti 0 ini adalah awal minggu pertama namanya. Sedangkan ini adalah akhir minggu keempat, sedangkan yang di B, yang di S ini, yang 4 ini maksudnya adalah awal minggu ke-5. Kemudian yang C juga seperti itu, C baru bisa dilakukan kalau A sudah selesai dilaksanakan. Jadi pada akhir minggu keempat, yang ada di warna 4 yang di atas ini baru bisa dikerjakan yang 4 yang ada di bawahnya di sini, yang C. Kemudian kita pindah ke 7 juga seperti itu, yang B ini bisa diselesaikan pada akhir minggu ke-7. Ya, dari mana datangnya 7? 4 tambah 3. Dia dimulai pada pada awal minggu setelah minggu keempat gitu, atau awal minggu kelima, ya awal minggu kelima. Jadi yang ini bisa dilakukan pada akhir minggu ke-7, ya akhir minggu ke-7. Sedangkan kegiatan D baru bisa dimulai pada awal minggu ke-8 atau setelah akhir minggu ke-7. Nah, kemudian yang E juga seperti itu. Sama seperti A di sini, sama. Nah, kemudian yang agak berbeda di sini mungkin di menentukan ini, ya. Nah, menentukan ini. Nah, ada 7 dan ada 9. Jadi pendahulu G itu ada 2, ya. Ada E dan F. Dia baru bisa dilakukan kalau seandainya kegiatan E dan kegiatan F baru selesai dilaksanakan, baru kegiatan G bisa dilakukan. Gitu. Nah, di sini kan ada EF-nya ada 2 ini. EFE 7, EF 9, EF sedangkan EF F itu ada 9. Nah, kita memilih yang terlama. Nah, di sini dia.
Ya, yang nomor 3 ini, aturan forwardnya seperti itu. Berarti kita pilih yang terlama. Kenapa yang terlama? Karena kita tidak mungkin karena kita tidak mungkin melakukan kegiatan G kalau kegiatan F-nya belum selesai. Jadi misalnya pada akhir minggu ke-7, E sudah selesai, yang F-nya kan belum. Maka kegiatan G belum selesai lakukan. Jadi yang kegiatan G baru bisa dilakukan kalau setelah di awal minggu ke-10 gitu, atau setelah akhir minggu ke-9. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan sama 9 tambah 4 13, 12 tambah 4 di sini 16. Nah, kemudian sama juga seperti tadi itu. Kegiatan I baru bisa dilakukan kalau kegiatan H dan kegiatan G selesai dilakukan. Nah, kapan itu? Setelah minggu ke-16 ya, atau awal minggu ke-17. Kemudian yang ES, yang di sini ditambah dengan T, 16 tambah 6 sama dengan 22 EF-nya. Ya, EF-nya 22. Nah, berarti dapat kesimpulan kita bahwa waktu normal proyek ini adalah 22 minggu. Nah, 22 minggu. Nah, kemudian itu adalah forward. Nah, sekarang yang kita lakukan lagi adalah backward. Nah, kenapa harus kita lakukan backward? Agar kita bisa nanti menentukan waktu kritis. Ya, waktu kritis. Ada waktu kritis dan ada jalur kritis. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama kita akan melakukan yang nomor 5. Ini adalah aturan untuk untuk backward. LF waktu terakhir sama dengan EF kegiatan terakhir. LF selanjutnya adalah LS kegiatan sesudahnya. Kalau ada 2 kegiatan sesudahnya, pilih LS yang paling rendah. Itu kebalikan dari forward tadi. Jadi kita mulai dari sini. Jadi kita sama tadi. Oke, nah kemudian dikurangi lagi. 20 ini harus sama dengan yang di atas ya, karena yang terakhir. Sekarang kita kurangi. 22 kurang 6, hasilnya adalah 16. Nah, gitu. Nah, kemudian yang LF yang ada di H dan G itu harus sama dengan LS yang ada di I, berarti 16. Kemudian di Y juga 16. Nah, gitu. Nah, kemudian 16 kurang 4, 12. Kemudian di G 16 kurang 4 juga 12. Nah, gitu. Nah, di sini juga sama. 12 juga. Nah, sama-sama ya. Ini juga sama, sama. Ini juga sama. Sama, nanti bisa dipahami dengan yang langkah-langkah yang sebelumnya. Nah, itu langkahnya, urutannya. Nah, yang berbeda tadi itu yang nomor untuk mengisi LF yang ada di C. Yang ada di C, karena di sini LS yang sebelumnya itu, yang sesudahnya maksudnya, itu ada 11 dan 9. Kita pilih yang mana. Nah, sesuai aturan tadi, kita pilih yang paling rendah. Maka kita masukkan di sini 9. Oke, kita masukkan 9. 9 kurang 2 sama dengan 7. Nah, kemudian sama juga seperti ini, ada 4 dan 7. Berarti yang kita masukkan di sini adalah angka 4. Oke, angka 4. Kemudian 4 kurang 4 hasilnya adalah 0. Nah, dia hasilnya harus sama seperti itu. Berarti kita sudah sudah melakukan dengan benar. Kalau seandainya tidak 0 hasilnya, berarti ada yang keliru. Oke, nah setelah itu selesai, kerja kita lagi adalah menentukan jalur kritis. Ya, jalur kritis. Nah, jalur kritis itu kita lihat yang paling gampang itu adalah yang atas bawahnya sama. Nah, ini sama, sama, sama. Nah, itu adalah jalur kritis. Nah, jalur kritis yang ini sama-sama ini, maka kita beri tanda merah untuk membedakannya dengan yang lain. Apa artinya? Ini adalah kegiatan yang tidak boleh ditunda. Ya, inilah kegiatan yang tidak boleh ditunda. Kalau seandainya ditunda, maka tidak jadi 22 minggu. Ya, tidak jadi 22 minggu, bisa 23 minggu, bisa 24 minggu. Nah, itu masalahnya. Nah, kemudian yang masing-masing ES, EF, dan segala macam itu, kalau mau dimasukkan ke tabelnya, nah, hasilnya akan menjadi lebih bagus lagi.
Nah, kira seperti ini. Ya, nah, seperti ini. Nah, kapan dia menjadi apa yang slack-nya itu yang bisa yang masuk kepada jalur kritis itu adalah yang ini. Nah, ini dia. Ya, yang LS dikurang ES hasilnya harus 0. Nah, maka itu jalur kritis. Nah, mana yang jalur kritis? Berarti ini yang dua ini karena dia 0, jalur kritis. Kemudian ini juga jalur kritis. Kemudian ini juga jalur kritis. Nah, ini kita beri supaya lebih memudahkan, kita beri warna kuning. Nah, itu yang jalur kritis. Yang slack-nya 0. Oke. Kemudian setelah ini selesai, kita kan mau mempercepat tadi. Ya, kita mau mempercepat karena waktu normalnya adalah 22 minggu. Sedangkan yang diinginkan adalah 20 minggu. Berarti kita akan mempercepat 2 minggu. Nah, apa yang pertama harus kita lakukan untuk mempercepat 2 minggu itu? Kita harus mencari biaya crash yang paling murah pada jalur kritis. Karena jalur kritis lah yang harus kita percepat. Karena kalau seandainya tidak jalur kritis, maka tidak ada gunanya. Nanti tidak akan sampai keinginan kita untuk mempercepat waktu. Jadi yang ada di jalur kritis, yang ada di jalur kritis itu berarti A, B, D, H, dan I. Nah, itu yang akan kita percepat. Nah, apa yang akan kita percepat itu adalah yang berada pada jalur kritis dengan biaya crash per minggu yang paling murah. Ya, yang paling murah. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, ini kita udah buatkan. Ya, jadi nah ini rumusnya seperti ini sudah ada di AK6 dikurang AI16 ya, AK6 dikurang AI16 jadi 11.000 dikurang 10.000 dibagi dengan J6 4 dikurang waktu crashing 2 ya, AI16. AF6 ada AF. Nah, ini AF6 ya, AF6. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya sudah, nah, ini kira-kira hasilnya ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi AK6 dikurang AI16 dibagi J6 dikurang AF6. Ya, AF6. Oke, nah ini hasilnya. Nah, kita tandai tadi, ini ada jalur kritis yang warna kuning. Ini jalur kritis, jalur kritis, jalur kritis, jalur kritis. Kita tandai supaya lebih mudah. Nah, kita cari yang paling rendah yang mana biaya per minggunya. Nah, biaya per minggunya yang paling rendah itu adalah kegiatan A. Nah, kegiatan A itu bisa kita percepat jadi 2 hari. Nah, jadi kalau seandainya nanti memungkinkan bisa sekali saja udah dapat langsung 20 minggu gitu kalau tidak tergantung dengan kegiatan yang lainnya ya. Jadi kita percepat ini kegiatan A inilah yang kita percepat yang awalnya 4 minggu sekarang kita jadikan 2 minggu. Nah, gimana caranya? Caranya kita buatkan jalurnya yang tadi yang sama tetapi yang A-nya di sini yang kita bedakan. Saya kasih apa ya? Merah. Jadikan warna putih. Jadikan merah, tulisannya jadi putih. Nah, ini dia. Ya. Nah, jadi yang di sini kan ada 4. Nah, di sini yang A ini kita jadikan dia 2. Nah, kenapa ini A kita pilih? Yang pertama dia berada pada jalur kritis, kemudian di antara jalur kritis itu biayanya yang paling murah. Jadi tinggal kita pindah lakukan seperti yang tadi sehingga dapat EF-nya 20. Kalau seandainya tidak 20, gimana misalnya 21, ya berarti kita lakukanlah, kita cari lagi, apalagi kegiatan yang paling murah selain A gitu. Ya, misalnya selain A, misalnya dia ingin 18 minggu misalnya. Kalau ingin 18 minggu, berarti yang bisa kita cek dulu terlebih dahulu apa jalur kritisnya. Kalau seandainya masih sama jalur kritisnya, berarti kita tinggal memilih antara 3.000, 2.000, 233, 9.000. Nah, berarti yang 2.000 kegiatan D lah yang akan kita percepat. Jadi biaya normal waktunya adalah 94.000 seperti tadi. Kemudian kalau dipercepat jadi 20 minggu,
Nah, biayanya akan menjadi ini. Biayanya akan menjadi ya 95.000. Di mana 95.000? 94.000 ditambah dengan 1.000. 1.000 itu adalah hasil dari percepatan selama 2 minggu tadi. Karena 1 minggu percepatannya 500, maka kalau seandainya dipercepat menjadi jadi 2 minggu, maka biayanya adalah 1.000. Makanya jadi 95.000. Jadi kita bisa meminta pertimbangan, memberikan pertimbangan kepada orang yang memiliki proyek. Kalau seandainya dia mau dikerjakan 22 minggu, boleh, waktunya biayanya 94.000, tapi kalau dipercepat jadi 20 minggu, maka biayanya menjadi 95.000. Demikian ini materinya, bagaimana secara manual ya menggunakan single time estimate untuk manajemen proyek tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.